Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat anggota grup akreditasi tahun 2024. Dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kedai File PAUD. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas di standar 8.1 yang sering ditanyakan. Silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pertama-tama sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu Bapak Ibu ada 4 catatan penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, di standar 8.1 sudah disediakan format penilaian harian yaitu anekdot, checklist, dan hasil karya. Baik secara individu, nanti per individu boleh, dan juga per kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu isi dengan data yang Bapak Ibu miliki di sekolah, dan boleh juga diedit isinya sesuai dengan keinginan sekolah masing-masing. Kemudian jika dirasa perlu mencetak buku anekdot atau checklist dan hasil karya silahkan dicetak. Tapi memang sepertinya harus dicetak Bapak Ibu karena untuk bukti fisik pada saat dilakukan penilaian visitasi. Kemudian yang ketiga, silahkan dihapus bagian yang dirasa tidak diperlukan. Dan yang terakhir ini yang paling penting, jika di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki catatan anekdot yang selama ini sudah dikerjakan atau penilaian harian checklist maupun hasil karya yang sudah berjalan, sudah dikerjakan, sudah di-input, sudah dituliskan dan sebagainya atau sudah dilaksanakan, maka gunakan yang telah dimiliki oleh sekolah ya. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya selama ini sudah melakukan penilaian harian seperti anekdot, checklist, dan hasil karya yang selama ini sudah berjalan, maka upload data ataupun penilaian harian yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk penilaian di 8.1 di sini dijelaskan, dokumen terbaru terkait penilaian perkembangan anak mendapatkan nilai apabila memenuhi salah satu unsur di bawah ini. Ada checklist, ada catatan anekdot, ada hasil karya, ada dokumentasi, ada bentuk penilaian lainnya. Maka Bapak Ibu di sini kita bisa menggarisbawahi ya. Di sini kita garis bawahi di kata salah satu unsur. Dari pemahaman saya yang saya garis bawahi ini berarti kita boleh mengupload salah satu dari yang ada di bawah ini. Boleh mengupload checklist, boleh mengupload catatan anekdot, boleh mengupload hasil karya atau dokumentasi atau bentuk lainnya. Boleh ya salah satunya. Nah, bagaimana kalau misalnya mau semuanya? Silahkan saja kalau misalnya size-nya cukup. Karena Bapak Ibu maksimal untuk upload itu adalah 2 MB. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, sesuai yang saya pahami di sini di cara penilaiannya 8.1, kita boleh memilih salah satu dari daftar yang ada di bawah ini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, file apa yang harus diupload? Yang pertama, Bapak Ibu, di 8.1 file yang harus diupload adalah yang pertama, upload minimal 1 kelas penilaian harian terbaru. Boleh itu checklist, boleh itu anekdot, boleh hasil karya. Atau Bapak Ibu juga bisa menguploadnya, kalau saya pengen 2 kelas silahkan. Mau 3 kelas juga boleh. Yang terpenting ingat Bapak Ibu harus melihat size-nya, maksimal adalah 2 MB. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan per individu atau kelas. Jadi untuk formatnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan per individu. Misalnya kalau per individu itu per siswa gitu ya. Nah, kalau per kelas kan biasanya direkap sekaligus ya. Nanti kita akan lihat perbedaan. Dan yang terakhir, bisa juga melalui rekap per kelasnya seperti tadi saya sampaikan. Nah, biar lebih jelas, langsung saja kita buka untuk 8.1-nya. Nah, baik, kita buka Bapak Ibu di 8.1, yaitu tentang penilaian perkembangan anak, yaitu penilaian harian. Kita buka. Nah, di sini sudah saya sediakan ada 3 format ya. Penilaian harian, ada anekdot, ada catatan checklist, ada hasil karya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita diperbolehkan mengupload salah satu dari 3 penilaian harian tadi atau yang lainnya itu ya.
Nah, boleh salah satunya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload semuanya, ya silahkan. Yang terpenting diingat adalah size uploadnya maksimal 2 MB seperti itu. Baik, kita buka Bapak Ibu untuk catatan anekdot ya. Nah, di sini di catatan anekdot sudah saya sediakan ada dua format, yaitu format secara sekelas ya, berkelas, dan ini per individu. Kita buka yang berkelas dulu. Nah, untuk yang berkelas formatnya seperti ini. Di sini ada cover, Bapak Ibu nanti bisa diedit. Nah, untuk recapnya untuk yang per kelas seperti ini, misalnya Susi, tempat kejadiannya di halaman, waktunya 8.30. Susi menangkap kodok, lepas kodok masuk ke dalam baju, misalnya ya, ini contoh. Atau yang lainnya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Nah, di sini nanti silakan masukkan usia dan kelas, tanggal observasinya, kemudian gurunya siapa ya. Seperti itu, dan ini covernya. Nah, ini kan rekap Bapak Ibu, silahkan ya, kalau misalnya kurang ditambahkan. Kalau seandainya pengen lebih panjang juga silahkan diedit ya, tinggal di layoutnya saja dirubah jadi portrait, landscape. Ini yang per kelas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau per individu juga boleh. Kalau ini per individu, per siswa ya. Jadi satu siswa satu buku anekdot, catatan anekdot ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload ya, di sini ada dua, ada yang rekap maupun anekdot. Mau yang mana? Pilihnya silahkan Bapak Ibu, mana yang enak. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memilih yang per kelas sekaligus, ini tinggal Bapak Ibu isi saja. Kalau sudah diisi ya, sudah diisi selesai semua di sini, tinggal di print, kemudian ditanda tangan dan diupload ya. Jadi hanya beberapa lembar saja. Beda kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan yang model per siswa. Kalau per siswa ini kan lumayan banyak nanti ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu mau yang mana. Kalau rekomendasi saya lebih baik yang simple saja. Gunakan yang rekap di sini seperti itu. Kalau misalnya ada kolom yang kurang, tinggal Bapak Ibu tambahkan ya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ke penilaian kedua, yaitu catatan checklist. Seperti halnya catatan anekdot Bapak Ibu, untuk checklist juga ada dua yang saya sediakan. Yang pertama checklist per individu, kemudian checklist yang harian per kelas. Kita buka per kelas dulu. Untuk yang per kelas ini covernya seperti ini. Nah, untuk yang per kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Cuman agak sedikit ini saja, harus ini lagi Bapak Ibu ditambahkan kalau diperlukan. Di sini ada misalnya namanya Upin Ipin, Jatid, Ehsan dan seterusnya ya. Cuman kalau untuk yang hasil checklist, untuk yang checklist ini memang sedikit agak harus dirapi-rapikan lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisi ya, biar nanti sesuaikan. Ini kan hanya contoh seperti itu. Ini sama ya, ini juga. Nah, kemudian kita buka yang checklist per individu. Nah, untuk checklist yang per individu seperti biasa, sama kayak yang anekdot per individu, nanti diisi dan diupload. Nah, mana yang mau diupload? Mau yang per individu, apakah mau yang per kelas ya, terserah Bapak Ibu mau yang enaknya yang mana gitu ya. Rekomendasi saya sendiri lebih baik enak yang ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya enak yang ini. Nah, karena kan udah cuman kalau misalnya siswanya banyak kan repot juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu lah mana yang cocok ya. Mau yang ini juga boleh, nanti dicetak sesuai dengan jumlah siswanya. Untuk uploadnya sendiri ya minimal, sebenarnya harusnya sih sekelas. Cuman kalau memang tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa mengambil beberapa sampel saja, 1 sampai 5 siswa lah. Seperti itu untuk kalau misalnya menggunakan hasil karya. Untuk catatan checklist bukan hasil karya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan di file yang ketiga, yaitu hasil karya siswa. Untuk hasil karya ini Bapak Ibu ada dua, yaitu sama seperti tadi, per individu dan per rekap kelas. Kita buka yang per individu. Nah, untuk hasil karya per individu maksudnya Bapak Ibu di sini ada dibuatkan ya satu kelas, tapi isinya masing-masing siswa. Nah, nama siswa, kemudian terus di sini namanya siswanya lagi. Jadi seperti itu ya, ibaratnya kalau istilah kita itu nyebutnya dijilid lah ya, di satu jilidkan gitu, satu rekapkan seperti ini ya, cuman panjang kalau yang per individu. Nah, kemudian ini yang per individu ya, kemudian Bapak Ibu ini per rekap per kelas. Kalau rekap per kelas bentuknya seperti ini. Nah, mana yang mau Bapak Ibu pakai ya, sebenarnya silahkan mau yang
Ya, jadi Bapak Ibu silahkan mau yang tadi per individu ataukah mau yang ini. Rekomendasi saya sih menggunakan yang ini Bapak Ibu lebih enak gitu ya. Kalau saya sendiri ya enaknya yang ini kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu enak yang ini, yang per individu juga boleh ya. Jadi silahkan mana yang cocok. Yang terpenting tadi yang harus diupload adalah minimal satu kelas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan file yang per individu ya 1 sampai 5 siswa saja sudah cukup sih sebenarnya. Yang penting sudah diwakilkan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan 1-2 orang, upayakan satu mewakili satu kelas ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan ya atau space-nya memang terlalu besar, siswanya misalnya ada 3 kelas ya minimal satu kelas 2 orang begitu ya. Nah seperti itu pokoknya. Oke ya. Silahkan mau mana, silahkan Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu mudah. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.